Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan yang sehat dan tentunya pasti semangat. Bersama saya Rizky Bagus Wicaksono, saya akan menyampaikan materi mengenai Main Planning 1. Check this out. Ada 3 materi pokok bahasan yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, pengantar teknik pertambangan. Yang kedua, metode penambangan. Dan yang ketiga, konsep main planning dan main sequence. Ngomong-ngomong masalah tambang, tentunya kurang lengkap kalau kita tidak mengetahui apa sih tambang itu sendiri. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apa sih bedanya pengertian pertambangan dengan penambangan? Jadi secara pengertian, pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Bahan galian contohnya mineral seperti emas, tembaga, batu bara, panas bumi, migas, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau penambangan adalah bagian dari rangkaian kegiatan pertambangan itu sendiri yang di dalamnya meliputi 3 proses utama, yaitu pembongkaran, pemuatan, serta pengangkutan bahan galian. Oke, next. Ada beberapa tahapan kegiatan dalam industri pertambangan. Yang pertama adalah tahapan eksplorasi, yaitu mencari bahan galian. Kemudian dilanjutkan dengan studi kelayakan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan suatu proyek itu dinyatakan layak atau tidak. Pertama adalah secara teknis, jadi secara teknologi yang ada di saat itu bisa ditambang atau tidak. Yang kedua, secara ekonomi masih menguntungkan atau tidak. Dan yang ketiga, berdasarkan kajian lingkungan. Dan yang terakhir, secara government, jadi secara pemerintahan itu bisa nggak daerah tersebut ditambang. Jika tidak layak, itu masuk ke arsip nasional. Jika layak, akan dilanjutkan ke tahapan persiapan penambangan seperti infrastruktur, jalan, mes, dan segala macam. Kemudian masuk ke tahapan eksploitasi penambangan sendiri, yaitu ada 3 aktivitas utama tadi, ada pembongkaran, pemuatan, dan pengangkutan. Kemudian bahan galian diolah atau dimurnikan dan kemudian dipasarkan. Di PAMA sendiri sebagai mining contractor maupun mining owner, aktivitas penambangan yang dilakukan antara lain adalah clearing dan topsoiling. Clearing adalah proses persiapan lahan sebelum dilakukan aktivitas penambangan, yaitu dengan memotong atau pembersihan pohon atau semak belukar yang masih tumbuh di area yang akan ditambang. Alat yang digunakan antara lain adalah dozer 85, itu spek kecil, dan ekskavator dengan tipe PC200. Kemudian dilanjutkan setelah clearing ada namanya aktivitas topsoiling, yaitu pengupasan lapisan tanah pucuk atau tanah humus yang masih subur, yang nantinya akan digunakan kembali untuk melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang. Kemudian untuk pembongkaran di PAMA terdapat aktivitas drilling dan blasting, yaitu aktivitas pengeboran dan peledakan untuk memberikan material menjadi lebih kecil sehingga nanti untuk proses selanjutnya lebih mudah. Nah, kemudian ada overburden removal. Overburden removal adalah aktivitas pembongkaran lapisan tanah penutup yang kemudian akan diangkut menuju ke waste dump atau disposal. Kemudian ada aktivitas loading material batu bara. Jadi dari tambang itu akan dikirim ke roomstock sebagai tempat penyimpanan sementara, kemudian akan dilanjutkan dikirim ke CPP untuk diproses atau minimal di resizing menjadi ukuran yang lebih seragam sehingga nanti untuk proses selanjutnya akan lebih mudah. Kemudian akan dikirim ke barging dengan menggunakan sabuk berjalan menuju ke tongkang yang kemudian dilanjutkan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Oke, next. Di Indonesia, industri pertambangan di bawah Kementerian SDM, Energi, Sumber Daya, dan Mineral. Dasar hukum yang mengatur mengenai industri pertambangan dituangkan ke dalam Kepmen nomor 1806 tahun 2018. Dan itu teman-teman bisa download PDF-nya maupun aplikasinya untuk Android maupun di iOS, itu sudah ada untuk bisa dipelajari lebih detail mengenai peraturan yang ada di Kepmen SDM nomor 1806 tahun 2018. Good mining practices secara pengertian di dalam industri pertambangan adalah pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan dampak lingkungan yang dihasilkan seminimal mungkin. Itu pengertian secara simpel. Jadi memang beda dengan PAMA GMP, di mana kalau di PAMA GMP itu lebih detail yang bertujuan untuk membuat tambang lebih aman, lebih rapi dengan didukung data visual dari video drone, foto, ortofoto maupun data teknis lainnya. Jadi
Jadi itu yang membedakan antara mining practices versi pemerintah dengan PAMA GMP. Next. Kemudian yang membedakan industri pertambangan dengan industri lain, salah satunya adalah padat karya dan padat modal. Di industri pertambangan itu membutuhkan modal yang sangat besar untuk bisa memulai sebuah aktivitas penambangan. Kemudian di industri pertambangan melibatkan unit-unit yang ukurannya sangat besar dibandingkan industri lainnya. Kemudian non-renewable atau tidak terbarukan karena memang cadangan yang ditambang itu terjadi berjuta-juta tahun yang lalu. Kemudian dari sisi lokasi mutlak ditentukan oleh alam. Jadi di mana deposit atau cadangan itu berada, ya di situ adalah lokasi penambang yang tidak bisa milih. Kemudian sangat rawan terhadap kerusakan atau dampak lingkungan. Kemudian mempunyai tingkat risiko yang tinggi di dalam industri pertambangan itu sendiri. Itulah perbedaan yang mendasar antara industri pertambangan dengan industri lainnya. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam industri pertambangan, stripping ratio. Stripping ratio adalah perbandingan jumlah volume batuan yang harus dibongkar atau di-remove untuk mendapatkan sejumlah bahan galian. Waste adalah lapisan tanah penutup. Topsoil adalah lapisan tanah pucuk yang mengandung unsur hara. Biasanya tebalnya antara 0,8 sampai 1,2 meter. Sedangkan disposal atau waste dump itu adalah tempat untuk penumpukan atau pembuangan material waste. Match factor adalah angka yang menunjukkan hasil perbandingan antara alat muat dengan alat angkutnya. Settling point adalah kolam treatment air limbah tambang. Delay adalah waktu yang hilang yang dapat dikontrol, dibatasi oleh tindakan manusia seperti rest time, refueling, move karena peledakan, ibadah. Slippery adalah waktu yang hilang setelah hujan sampai dengan alat bisa beroperasi kembali. BCM, bank cubic meter, adalah volume in situ. LCM adalah loss cubic meter atau volume yang sudah terurai, tergembur. Swell factor adalah faktor pengembangan dari bank cubic meter BCM ke LCM, itu biasanya nilainya antara 1,1 sampai 1,2. PAF, potential acid forming, adalah material yang bersifat asam, sedangkan NAF, non acid forming, adalah material dari tambang yang tidak bersifat asam. Grade adalah kemiringan jalan. Kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Rem adalah jalan yang ada di desain tambang. Slope adalah kemiringan lereng tambang. Dip adalah kemiringan cadangan. Sedangkan strike adalah arah kemenerusan cadangan. Ngomongin masalah tambang tentunya tidak lepas dari jenis-jenis batuan. Penggolongan batuan ada 3. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin kemudian mengeras. Contohnya andesit, obsidian, basalt. Kemudian yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari pengendapan batuan induk, batuan beku tadi, yang mengalami pelapukan, erosi, dan terangkut oleh media, baik itu air, udara, maupun es. Contohnya adalah batu pasir, batu gamping, batu bara. Sedangkan yang terakhir adalah batuan metamorf, yaitu batuan dari hasil transformasi batuan beku atau batuan sedimen karena pengaruh suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Contohnya adalah marmer. Marmer itu adalah batuan metamorf yang bermetamorfosis dari batuan gamping yang terkena suhu dan tekanan yang sangat tinggi sehingga berubah menjadi marmer. Untuk yang lain mungkin teman-teman bisa cari sendiri di internet supaya lebih tahu dan supaya lebih paham contoh-contoh batuan berdasarkan penggolongannya. Sedangkan endapan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal yang teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas maupun padu. Jadi endapan mineral atau mineral deposit adalah akumulasi bahan tambang berupa mineral atau batuan yang terdapat di kerak bumi yang terbentuk oleh proses geologi tertentu dan dapat bernilai ekonomis. Ini contohnya kayak emas, tembaga, perak gitu ya. Nah, endapan mineral sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah endapan primer. Endapan yang berkaitan langsung dengan pembentukan batuan atau pembekuan larutan magma, serta proses vulkanisme yang menyertai pembentukan magma. Contohnya ada emas, tembaga, dan lain sebagainya. Kemudian endapan sekunder, yaitu pembentukan endapan secara mekanis yang berkaitan dengan proses sedimentasi atau letakan seperti endapan pressure, batu bara, batu gamping, dan endapan sedimen lain.
Sedangkan yang terakhir adalah endapan sekunder, yaitu pembentukan endapan sekunder secara kimiawi merupakan hasil dari proses rombakan dan proses kimiawi seperti endapan nikel, endapan besi, laterit, dan lain sebagainya. Dan kemudian secara spesifik saya akan coba jelaskan proses terbentuknya batu bara. Jadi batu bara itu terbentuk dari tumbuhan purba yang mengalami pembusukan baik secara biokimia maupun secara kimia dan fisika. Pada kedalaman tertentu, bakteri yang mengurai sisa pohon purba tersebut tidak dapat bekerja lagi, sehingga perubahan yang terjadi selanjutnya hanya perubahan fisik dan kimia. Dalam hal ini, pohon purba tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna, dan lama-kelamaan karena pengaruh suhu dan tekanan yang sangat tinggi, sisa tumbuhan tersebut akan berubah menjadi suatu sedimen organik yang kemudian disebut batu bara. Jadi jelas ya, secara proses pembentukan itu batu bara terbentuk dari pohon purba yang tumbang dan kondisinya adalah di daerah rawa dengan kedalaman tertentu yang mana memungkinkan pohon purba tersebut tidak melalui pembusukan yang sempurna, sehingga pohon purba tersebut akan menjadi pit ya, jadi kayak gambut. Kemudian karena pengaruh tekanan dan suhu yang sangat tinggi selama berjuta-juta tahun, dia akan berubah menjadi batu bara. Oke, mungkin itu tadi kita sudah membahas ya beberapa materi mengenai pengantar di industri pertambangan. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita akan coba membahas mengenai metode penambangan yang ada di Indonesia. Secara umum metode penambangan yang ada itu dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama adalah tambang terbuka, kemudian yang kedua adalah tambang bawah tanah, dan yang terakhir adalah tambang bawah air. Tambang terbuka adalah sistem penambangan di mana semua aktivitasnya itu bersinggungan langsung dengan udara bebas. Tambang terbuka sendiri dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama adalah open pit mine. Untuk tambang terbuka ini diterapkan pada endapan biji, kondisi batuan dan bahan galian. Bentuk bahan galian yang cocok adalah yang masif reguler atau tabular, ukuran yang tebal atau sangat tebal. Ini semua sangat ditentukan oleh stripping ratio. Nah, kemudian jenis tambang terbuka yang lain itu ada quarry. Ini umumnya untuk bahan galian industri. Sedangkan untuk selanjutnya adalah strip mine. Ini bahan galian yang relatif datar seperti endapan batu bara. Nah, kemudian jenis tambang terbuka yang lain alluvial mining. Ini bahan galian dekat dengan permukaan. Ini materialnya bersifat lepas atau tidak kompak. Bentuk bahan galian tabular. Dan yang paling penting adalah cukup tersedia air untuk penambangan dan pengolahannya. Ini diterapkan pada endapan timah di Bangka contohnya ya. Dan kemudian tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah atau lebih dikenal dengan underground mine, yaitu adalah sistem penambangan di bawah permukaan tanah atau tidak bersinggungan langsung dengan udara bebas. Jadi memang tambang underground ini sudah banyak diterapkan di Cina dan di negara lain. Di Indonesia memang secara populasi itu sangat sedikit tambang yang dikerjakan secara underground mine. Sedangkan yang terakhir tadi adalah penambangan bawah air. Ini juga jarang ditemukan. Jadi ini biasanya untuk nambang seperti timah yang endapannya berupa pasir di bawah permukaan air, kemudian dengan alat bantu kapal keruk. Jadi kapal keruk nanti dia akan mengambil pasir yang ada di bawah permukaan air, kemudian di bawah naik ke atas, kemudian nanti di atas kapal dilakukan pengolahan atau pemisahan antara material yang berharga dengan material yang tidak berharga. Oke, itu bahasan mengenai metode-metode penambangan yang umum ditemukan di Indonesia. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konsep main planning dan main sequence. Sebagai ujung tombak dalam operasi penambangan, tentunya harus memperhatikan beberapa faktor ketika kita akan melakukan atau membuat sebuah perencanaan tambang. Jadi supaya lebih gampang, saya singkat menjadi PAS. PAS. P yang pertama adalah Production Target Oriented. Jadi setiap perencanaan tambang, setiap perencanaan desain, setiap perencanaan sequence itu harus berdasarkan target produksi yang sudah ditetapkan ya. Supaya apa? Supaya bisa mencapai apa yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi yang pertama harus production oriented. Kemudian yang kedua adalah harus applicable. Jadi desain maupun sequence yang kita buat itu harus applicable, harus bisa diterapkan di lapangan, tidak sebuah desain yang tidak bisa dikerjakan di lapangan. Desain atau sequence sebuah perencanaan tambang akan bagus jika perencanaan itu bisa dengan mudah diaplikasikan di lapangan. Karena jika tidak bisa diaplikasikan di lapangan ya akan percuma. Target yang tadi ditetapkan
tetapkan itu pasti tidak akan tercapai. Jadi kita sebagai perencana tambang harus berprinsip bahwa apa yang kita rencanakan itu harus bisa diaplikasikan di lapangan dengan mudah. Terus yang terakhir pastinya harus safety ya. Kita sebagai perencana tambang itu adalah awal sebuah rencana pekerjaan. Jadi kita harus bisa memastikan rencana-rencana pekerjaan yang kita buat itu sudah mempertimbangkan faktor atau faktor keamanan. Contohnya, jika kita mendesain sebuah lereng tambang, tentunya kita harus sudah ukur berapa nilai kestabilan lereng tambang yang kita buat, apakah sudah aman atau berpotensi longsor. Tujuannya adalah untuk memastikan ketika desain itu dibentuk di lapangan, itu ketika ada aktivitas di bawahnya tidak menyebabkan insiden yang bisa membahayakan orang yang bekerja di bawahnya. Jadi itu tadi ya, secara konsep dasar supaya lebih mudah saya singkat menjadi PAS. P, production oriented, A, harus applicable, dan yang terakhir harus safety. Jadi kalau ketiganya ini sudah terpenuhi, ya itu bisa dikatakan kita sudah membuat suatu perencanaan tambang yang baik. Untuk bahasan yang lebih detail, mungkin teman-teman nanti akan dapatkan di training-training selanjutnya. Tapi secara garis besar, konsep main planning dan main sequence itu yang tadi saya sampaikan. Oke, itu materi yang sudah saya sampaikan mengenai pengantar pertambangan, metode penambangan, serta konsep main planning dan main sequence.